dimatikan dulu, di-off-kan dulu, jangan ada yang pegang HP dulu. Ya, semuanya perhatian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kalian semua. Tabi pun. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Nah, alhamdulillah. Ya, pagi tadi kita sudah upacara dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. Bapak berharap nilai-nilai kepahlawanan tetap terpatri dalam pribadi kalian, gitu ya. Karena kalian punya beban yang luar biasa di kemudian hari. Kalian adalah penerus-penerus bangsa. Gitu ya, paham ya? Oke, selanjutnya sesuai dengan apa yang kita bicarakan minggu kemarin, hari ini kita akan mempelajari materi lanjutan dari materi kemarin. Ya, materi kemarin kita membahas tentang masih tentang lingkaran terkait dengan jarak 2 titik. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang mencari persamaan lingkaran. Itu terbagi menjadi 2. Yang pertama dengan pusat titik 0,0 dengan jari-jari R, yang kedua dengan titik A, B dengan jari-jari R. Gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke situ, di minggu kemarin Pak Fajar menampilkan sebuah mercusuar. Masih ingat apa itu mercusuar? Masih? Mercusuar masih ya? Ya, mungkin kita lihat lagi mercusuarnya. Nah, minggu kemarin Pak Fajar menampilkan ini. Nah, apa sih mercusuar? Mercusuar itu apa? Hah? Apa? Penanda. Oke, penanda untuk apa mercusuar? Penanda untuk kapal sebagai rambunya, supaya kapal tidak masuk ke wilayah situ, karena di situ sudah ditandai dengan mercusuar, berarti di situ ada daratan atau karang. Jadi tidak membentur karang sehingga menyebabkan kapal tersebut tenggelam. Itu ya. Umumnya mercusuar itu hidup pada saat sore sampai dengan malam dan pagi. Nah, gerak putar lampu dalam mercusuar itu menggambarkan radius. Ya, tinggal tergantung kekuatan lampunya. Radiusnya sampai berapa puluh kilometer atau berapa ratus kilometer. Itu ya, itu pada zaman manual dulu. Tapi pada zaman saat ini kita sudah tergantikan dengan teknologi. Diganti dengan apa? Satelit. Yang muncul teknologinya apa? GPS. Nah, itulah penggantinya. Jadi dari yang manual menjadi GPS. Tapi sistem kerjanya sama nggak? Sama. Di GPS pun dia memakai radius. Radius itu bentuknya adalah seperti lingkaran. Yang sering kamu gunakan di sekolah, apa tuh? Yang sering? Tidak, yang sering kamu gunakan di sekolah. Bukan. Yang kamu pakai HP, pakai koneksi apa? Internet sekolah apa namanya? Wifi. Kenapa di Wifi APAT tidak menyentuh Wifi di perikanan di TBSM? Karena sudah diatur radiusnya. Khusus APAT itu radiusnya sekian meter. Nanti khusus TBSM sekian meter. Itu pakai lingkaran. Seperti itu ya. Terus ada di sekitar rumahmu. Sekitar rumahmu itu apa? Tower Telkomsel, tower Axis, tower XL itu juga pakai radius. Paham ya? Salah satu kegunaannya itu. Jadi kalau kita belajar lingkaran ya nggak rugi. Kamu semakin ahli, suatu saat bisa kuliah juga. Anak SMK juga bisa kuliah. Oke, sebelum kita lebih dalam, Pak Fajar akan absen dulu. Siapa nih yang nggak hadir? Dari berapa? Jumlah kita 130 orang? Oh, 13. Ini 130 orang. Yang tidak hadir siapanya? Andre?
Andre sama Baidi. Keterangannya apa? Alpa. Tidak ada keterangan sama sekali. Ya, coba kawan yang dekat, tolong disamperi. Ya, tunjukkan kepedulian kalian sama-sama teman. Kenapa dia tidak masuk? Itu ya, sudah jumlah kita sangat banyak, hilang 2, tidak peduli, nanti tambah 2 nanti, gitu ya. Oke? Ya, selanjutnya kita back to the laptop. Kita kembali ke laptop. Nah, jadi tadi sudah Pak Fajar buka dengan yang namanya mercusuar, dengan dibuka dengan radius wifi, cara kerjanya seperti apa, ditambah lagi dengan apa namanya tadi, tower pemancar, gitu ya. Itu gelombangnya gelombang pakai hertz namanya, frekuensi, jatuhnya frekuensi. Nama gelombangnya hertz. Yang banyak menggunakan itu anak fisika, tapi dasar utamanya adalah di matematika. Itu ya, paham ya? Nah, terus di kesempatan kali ini tujuan utama kita dalam pembelajaran yang pertama apa tadi? Menentukan supaya kalian paham. Gitu ya, persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0 dan jari-jarinya R. Gitu ya. Kalau kemarin kan dia jarak antara 2 titik. Nah, kalian harus tahu tuh titik yang mana yang X1, yang mana yang X2, yang mana Y1, yang mana Y2. Karena jarak titik kemarin apa? D sama dengan akar X 2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Itu jangan dilupakan. Selama kita belajar lingkaran, ya itu akan sambung menyambung. Itu ya, paham ya? Oke? Oke, ini kayaknya pada lemes ini. Kenapa nih pada lemes? Mbak Dwi lemes. Lemesnya lemes nggak makan apa cacingan? Ya, kalau cacingan harus berobat. Apa begadang? Begadang kali ya. Oke, nanti kalau kita masih ada waktu kita akan game. Supaya kalian semangat lagi. Matanya dibuka, fokuskan. Buka, fokuskan. Coba sebelum kita ini, Mas Wahyu juga ngantuk. Coba sebelum kita lanjutkan lagi, Pak Fajar mau aja kalian fokus lagi ya. Perhatikan semuanya. Duduknya yang tegap, jangan dibiasakan ngelendot. Apa ya bahasanya itu ngelendot tuh? Nyender. Nah, kalau nyender kamu pasti bawaannya pasti ngantuk. Sudah pelajaran paling menyenangkan, ya kan? Kamu asik mendengarkan, akhirnya kamu ngantuk. Gitu ya. Coba Pak Fajar mau ajak kalian fokus. Caranya begini. Angkat tangan kiri. Angkat tangan kiri. Angkat tangan kiri yang tegak, jangan lemes, tegak. Nah, setelah itu kamu genggam, lepas lagi, genggam, lepas lagi, semakin cepat, terus semakin cepat. Nah, terus napasnya diatur supaya gerak peredaran darah kamu lancar. Nah, yang satunya juga begitu. Tuh, terus. Nah, ini senam jantung nih. Nah, angkat. Ya, agak renggang sedikit, jangan sampai kena kawannya. Sudah, lepas. Gak ada semangat gairah hidup. Iya, masih muda sudah tidak ada semangat. Ini gimana? Katanya habis memperingati Hari Pahlawan tadi, ya. Ya, ronda itu bisa diatur. Nggak mesti ronda pada saat kamu harus belajar. Oke, kita kembali lagi ke sini.
Jadi di lingkaran itu kamu sudah pelajari apa kemarin? Unsur-unsur lingkaran sudah, ya kan? Unsur-unsur lingkaran masih ingat Mas Tata? Unsur-unsur lingkaran? Kan sudah mulai lupa tuh. Ya, ada jari-jari, ada diameter, ada busur, ada tali busur, ada apa lagi? Ada tembereng, ada juring. Nah, itu banyak, ada 8 tuh. Titik tengah, titik pusat. Ya. Nah, hari ini tadi kita mempelajari apa hari ini? Mempelajari persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0 dan dengan jari-jari R. Nah, oke. Untuk selanjutnya Pak Fajar akan memberikan sebuah persoalan awal ya untuk mengingatkan kembali, merefresh kembali pengetahuan kalian di minggu lalu, dan ini akan kita hubungkan ke persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0. Itu ya, waktunya Pak Fajar hanya kasih waktu 5 menit, tidak lebih. Yang sudah menerima asesmen awal segera di ini. Mbak, awas jatuh Mbak. Iya. Oke. Tuliskan nama kamu. Tuliskan nama. Ya. Segera dikerjakan. Jangan ditunda. Selesai tidak selesai 5 menit Pak Fajar akan ambil lembar jawabannya. Ya. Ya, silakan 5 menit dari sekarang. Segera dikerjakan. Boleh, yang penting jelas namanya, jelas kelasnya, hari tanggalnya jelas. Ya, dari sekarang 5 menit, monggo. Tanggal 10 November 2023. Diperhatikan soalnya baik-baik. Setelah itu kamu analisa, oh soalnya mintanya begini, berarti yang harus ada ini, kan gitu ya. Oke, jangan ngobrol, waktu terus berjalan. Ayo, Tata, Tangguh, ayo kerjakan. Titiknya ada dua buah titik. Nah, coba ingat seperti apa kamu. Ayo, jangan nyontoh. Itu kan kemampuan awal kamu. Seperti apa kemampuan awalnya? Ya. Waktunya tinggal 4 menit lagi. Ayo, jangan buang-buang waktu. Ayo Wahyu, fokus Wahyu.
Ayo Weli, tangguh. Jangan ngobrol, kerjakan. Waktu terus berjalan. Ya, 3 menit lagi. Diingat-ingat apa yang kamu kerjakan. Nanti di akhir pembelajaran kita ada asesmen lagi. Kalau jawaban kamu dengan yang setelah kalian belajar nanti sama bisa, nah berarti tujuan kita tercapai. Kalau tidak itu ya berarti tujuan kamu belum tercapai. Ayo Dim, jangan ngelamun aja. Ayo, belum waktunya kita bekerja kelompok. Belum waktunya bekerja kelompok. Sendiri-sendiri dulu. Ukur kemampuan kamu sebelum kita belajar seperti apa, nanti setelah belajar bagaimana. Ayo, diskusinya nanti Mas Tata. Mas Tata, diskusinya nanti. Jangan sekarang. Kita punya sesi diskusi sendiri nanti. Semampu kamu dulu. Seperti apa kemampuan awal kamu? Mampunya seperti itu, sudah. Nanti kan setelah pembelajaran, kamu ada peningkatan tidak? Oke, waktunya tinggal 1 menit setengah lagi. Soalnya cukup jelas ya. Ya. Jangan lupa itu adalah, jangan lupa itu dasar loh itu. Kalau masih ada yang 3 pangkat 2 sama dengan 6, nah bahaya itu. Beda 3 pangkat 2 dengan 3 kali 3. 3 kali 2 beda dengan 3 pangkat 2. Ya, harus paham. Nah itu ada ada bentuk akar. Nah, bentuk akar itu seperti apa? Akar itu lawan dari pangkat 2. Berarti kalau dia akar nanti hasilnya kuak. Ayo Mas Tata, belajarnya harus udah mulai fokus Mas. Oke. Ya, selesai. Taruh semua penanya, taruh sedapatnya saja. Kalian ingat-ingat apa yang sudah kalian kerjakan. Diingat-ingat apa yang sudah kalian kerjakan. Oke. Tidak boleh mengulur waktu. Nanti tidak cukup waktunya. Nah, iya. Ada yang masih ngeblank, ya ini sudah nyampe tahap gambar. Ini baru sampai di
penggunaannya, belum digambarnya ya. Padahal ada nggak perintah untuk gambar? Nggak ada kan? Ya. Kalau nggak ada jangan dipaksakan gambar. Instruksinya perhatikan. Instruksi setiap perintah yang ada di soal atau di LKPD nanti harus diperhatikan. Ingat ya, hasil pekerjaan awalnya ya. Ingat ya. Ya, nanti kalian bisa menyimpulkan, oh setelah saya belajar ini, oh ternyata saya belum bisa kan gitu. Gitu ya. Nah, oke. Coba sebelum kita masuk ke tugas kita berikutnya, itu pengerjaan LKPD. Pak Fajar mau tanya dulu. Mas Jagat, tadi Pak Fajar lihat, kayaknya sudah bentuk ke akarnya. Gimana Mas gambarannya? Nyambung nggak dengan soal itu? Sedikit, agak-agak nyambung ya. Koneknya masih putus-putus. Sinyalnya belum seperti sinyal Telkomsel. Gitu loh. Tadi Pak Fajar lihat punya Mbak Widya tadi. Sudah sampai digambar. Kenapa Mbak pengen gambar? Supaya lebih jelas lagi gitu maksudnya gitu ya. Tapi sampai dengan level penggunaan rumusnya sudah. Oh belum selesai semua. Oke. Mbak Ade baru gambar tadi ya. Oke baru gambar. Oke. Yang penting kalian ingat dulu di apa yang kalian kerjakan di langkah pertama tadi. Nah terus selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD. Di LKPD ini nanti ada langkah-langkah tuntunan yang harus kalian selesaikan. Ya, yang nanti pada akhirnya kalian dapat menyusun persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0. Nah, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, ini kelompoknya sudah diplotkan masing-masing. Kalian boleh bekerja kelompok dalam mengerjakan LKPD ini, pahami. Ya, ingat pesan Pak Fajar, pahami dari setiap langkah-langkah yang ada di LKPD. Supaya nanti kalian bisa mengarah pada kesimpulan. Paham ya? Oke, ini LKPD-nya Pak Fajar bagi satu-satu. Monggo Mas, Mbak dibagikan ke belakang. Nah, jangan mau kalah kita dengan anak SMA. SMK juga bisa matematika, begitu dong. Oh, satu lagi. Ya. Sudah. Sudah? Bagikan. Tulis dulu nama kalian. Terus di bawahnya ada nama kelompok. Ya, 1, 2, 3, 4 itu nama anggota kelompoknya. Tapi yang paling atas, setelah tulisan LKPD itu tulis nama kalian. Ya. Itu nanti akan Pak Fajar jadikan penilaian individu. Secara kelompoknya juga nanti akan Pak Fajar jadikan penilaian kelompok. Ya sebutkan aja nama kamu, kelompok 3 berarti. Kamu kelompok 3, anggotanya siapa saja. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, terus perhatikan pengerjaan LKPD. Ya, pengerjaan LKPD kurang lebih itu 60 menit. Kalian harus selesaikan step demi step, langkah demi langkah. Ya, sampai kalian bisa menyimpulkan. Nanti perwakilan dari kalian harus menyajikan hasil kesimpulan kalian apa. Paham ya? Terus selanjutnya, perhatikan di LKPD. Di LKPD itu ada sebuah link. Nah, yang berwarna biru itu ada sebuah link yang bisa kalian jadikan bahan sebagai uji coba. Apa yang terjadi jika saya geser R-nya? Di situ nanti ada 3 buah garis. Garis A itu sebagai titik X, B sebagai titik Y, dan R itu adalah sebagai jari-jari. Nah, nanti coba kalian pindah-pindahkan itu, kalian amati perubahan rumusnya seperti apa. Terus untuk langkah selanjutnya perhatikan baik-baik di LKPD. Di situ sudah diberikan tuntunan dan langkah-langkah. Paham? Ya. Dimulai dari sekarang 60 menit. Boleh berhadapan-hadapan supaya nggak repot, supaya kepalanya nggak kepelintir, nggak kecetit.
Ya, masing-masing kelompok harus sampai dengan titik kesimpulan. Ya, HP-nya digunakan boleh. Ada yang nggak jelas boleh tanya dengan Pak Fajar. Kalau ada yang nggak jelas boleh tanyakan ke Pak Fajar, boleh. Tanya dengan sesama kawannya, boleh. Perhatikan baik-baik. Setiap pertanyaan kamu baca baik-baik supaya nyambung. Oh, langkahnya saya harus seperti ini. Kamu analisa dulu. Kamu hipotesis dulu. Dari soal itu. Apa? Hipotesis kamu apa? Boleh sambil ngobrol. Nah, kamu harus temukan dari setiap langkah demi langkah, kamu harus punya alasan kenapa seperti itu. Supaya nanti pada saat memberikan kesimpulan, kamu nyambung, paham. Ya. Ini kita berpusat titik 0,0 ya, berpusat di titik 0,0. Berarti R-nya harus berapa tuh? A-nya harus apa? Kan seperti itu. Ya, boleh dicoba, di aplikasinya boleh dicoba. Kalau saya geser R-nya, apa sih yang terjadi? Kalau saya geser dengan A-nya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan rumus itu? Nah, A dan B. A dan B itu adalah X dan Y-nya. Ya, ingat, A dan B itu adalah X dan Y-nya. Tugas kamu mengamati persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0. Berarti X-nya harus 0, Y-nya juga harus dibuat 0. Nah, apa yang terjadi dengan rumus itu? Setelah itu baru kamu masuk ke step demi stepnya, langkah demi langkahnya. Oh, seperti ini. Nah, gitu. Temukan O itu apa. Temukan langkahnya demi langkah ada di situ. Perhatikan setiap tulisan, setiap instrumen apa, setiap perintahnya apa. Perhatikan baik-baik. Ayo. Kalau ada yang buat kamu bingung, tanya. Jangan diam saja. Boleh sesama teman. Gimana, Mbak? Kenapa itu? Nah, jangan kamu tanya dapatnya dari mana. Makanya Pak Fajar bilang tadi, perhatikan setiap instruksionalnya, ya kan? Langkah demi langkahnya kamu perhatikan, nanti kamu akan menemukan, oh, kenapa dia 3 kuadrat? Nah, dari mana? Bisa melalui apa yang diterapkan di website, aplikasinya tadi. 3 ini apa sih? 3 ini sebagai apa? Tuh. Nah, 3 itu sebagai apanya?
Perhatikan dulu aplikasinya. Kan di aplikasi itu kan jelas tuh. Oh, ini bentuknya persamaan lingkaran. Kalau di saya geser, apa yang terjadi? Kalau B-nya saya geser, apa yang terjadi? Kalau R-nya saya geser, apa yang terjadi? Kan gitu. Baru kamu masuk ke LKPD-nya. Ketemu. Ya, nah tuh Mbak Widya sudah mulai ketemu tuh arahnya. Ayo, Mas Jaga tanya dengan Mbak Widya, jangan diam aja. Mbak Jessica, ayo kolaborasi. Nah, kasih tahu kawannya. Pak Fajar nggak tahu bener apa enggak. Menurut kamu gimana itu langkahnya, bener nggak seperti itu? Kayaknya benar ya, boleh. Nanti kan dibahas. Ya, yang nggak paham tanya dengan kawan yang sudah ngerti. Jangan diam saja. Ingat tujuan pembelajaran kamu, bagaimana caranya kamu bisa memahami, menyusun persamaan lingkaran yang berpusat titik 0,0 dengan jari-jari R. Ya, kalau tidak bisa sampai di situ berarti kan bisa kejawab kan? Oh, berarti tujuan saya tidak tercapai. Nah, apa yang harus saya lakukan kalau tidak tercapai? Kan begitu. Ya, gimana Mbak Dwi? Ketemu? Loh, udah digeser-geser kok nggak ketemu? Coba, yang nggak ngertinya di mana? Iya, lihat. Kan Pak Bajaran bilang tadi begini. A di sini sebagai X1. B di sini sebagai Y1. Kan kita masih bicara Y1 nih, kan gitu loh. Nah, gimana kalau A-nya saya geser 0? Kan dia minta kan 0 per 0 nih, 0,0 kan? Nah, coba geser. Yang A ya, yang A dulu. Yang kamu geser apa tuh? Nah, A-nya dibuat 0. Oke, sudah? Sudah 0? Harus 0, 0. Jangan ada koma. Pas dia harus 0. Itu bisa dibesarkan loh itu. Aplikasinya bisa dibesarkan kalau kamu susah menggesernya. Nah, digeser dulu A-nya. Oh, ini mintanya 0,0. Berarti A-nya 0, B-nya harus 0. R-nya terserah mau berapa. Gitu. Nah, kalau sudah ketemu baru masuk ke langkah kedua. Langkah keduanya apa tuh? Kamu disajikan sebuah permasalahan baru. Coba. Setelah kamu aplikasikan di aplikasinya itu, sudah kamu geser-geser. Nah, baru kamu masuk lagi ke LKPD-nya. Oh, langkahnya seperti ini. Kayak gitu. Ya, kenapa ini? Nah, ini kan nih, kenapa nih seperti ini? Karena titik pusatnya ini. Kan gitu kan? Nah, nanti kamu temuin tuh langkahnya seperti itu. Kalau kamu perhatikan dengan cermat, langkah demi langkah, sampai ke kesimpulan. Terus yang berubah apa berarti? Jari. Nah, kalau kamu rubah jari-jarinya, apa yang terjadi dengan persamaannya? Nah, ini. Nah, ini kan persamaan lingkarannya mana nih? Kan belum kamu tampilkan. Nih persamaan lingkarannya. Tuh, ini kan persamaan lingkarannya kan? Nah, sekarang kalau kamu geser R, apa yang terjadi?
Berubah nggak? Ada yang berubah nggak? Nah, apa yang berubah? Ah, coba kamu buat misalnya jari-jarinya berapa? Gak usah yang koma-koma, bilangan ini aja, yang bulat-bulat aja. 3, misalnya 10. Ayo, jangan ngelamun, Badi. Kalau ngelamun nggak ketemu, kamu nggak sampai ke kesimpulan kamu. Ingat, di situ ada penilaian individu, ya, ada penilaian individu. Mas Wahyu, jangan bengong. Itu pusatnya masih 0,0 ya. Berarti A dan B-nya kamu buat dulu di titik 0,0. Setelah itu baru R-nya yang kamu geser. Sudah dicoba di aplikasi tadi? Sudah. Langkah demi langkahnya sudah? Ya, perhatikan akarnya seperti apa. Nah, hati-hati. R-nya kuadrat. Kalau bentuk akar dikuadratkan, apa yang terjadi? Jadi tidak ya Pak? Enggak. Ya, Pak Fajar nggak tahu gimana penemuan kamu. Coba diisi titik-titiknya. Coba. Itu kan udah dipandu tuh. X2 min X1 kuadrat, itu rumusnya. Plus Y2 min Y1 kuadrat, itu rumusnya. Sama dengan R kuadrat. X1 Y1-nya yang mana? Nah iya, kalau ada X1 ada Y1. Berapa hasilnya? Y1-nya mana? Ini kan sudah ditulis, ngapain kamu tulis lagi? Nah, berarti harus kurang mencermati, makanya dibaca. Itu tujuannya. Jangan males baca. Kalau males baca, kamu nggak akan nyambung. Jangan males baca. Ya, ini bukan dunia sulap. Nggak dibaca tiba-tiba muncul isinya kan nggak mungkin. Kamu baca dulu, pahami langkahnya, instruksionalnya, baru kamu kerjakan LKPD-nya. Paham di LKPD, mudah-mudahan kamu bisa menggunakannya. Ya, pelan-pelan. Kita sampai dengan jam 10.40 pengerjaan LKPD selesai. 10.40. Nah, coba tuh perhatikan. Ayo ya, rebuan dong, rebuan gimana caranya nemukan jawaban itu. Langkahnya kan sudah dibuat. Coba. X1-nya yang mana, Y1-nya yang mana, tentukan dulu itu. Jangan sampai salah meletakkan, salah mengoperasikan ya salah. Dibuatnya tidur gini aja loh, biar kamu enak gunain aplikasinya. Tidur gini loh, ini. Nah, dibuat begini.
Rotate apa itu? Kalau penyetelannya di rotate. Nah, terus dibesarkan. Nah, coba terus ke bawah lagi Mas, ke bawah, ke bawah. Bentar. Nah, lihat nih, lihat nih. Nah, ini kan persamaan lingkarannya nih. Persamaan lingkarannya. Terus perhatikan 3 garis ini. Mana tadi? X dan Y-nya. Nah, ini loh, Mas. Nah, yang coba digedein lagi. Nah, lihat, perhatikan ya. Yang A ini adalah sumbu Y. Perhatikan nih keterangannya. Keterangan A koordinat pada sumbu X. Berarti A ini adalah koordinat sumbu X. B koordinat sumbu Y. R adalah jari-jari. Kan itu. Nah, apa yang terjadi? Nah, coba kamu geser-geser gini. Oh, ini mintanya 0,0. Berarti A-nya harus kamu buat 0. Ya. Buat 0. Oke, terus belum tuh. Nah, sebagian memperhatikan nih. Oh, kalau saya buat 0, yang berubah ininya kan gitu loh. Yang berubah A-nya ya kan gitu. Nah, di situ kamu mulai menemukan. Hubungkan aplikasi itu dengan LKPD itu. Supaya ketemu kesimpulannya nanti. Gimana? Ya, perhatikan dulu soalnya, instruksinya apa tuh? Tentukan penyelesaian lingkaran pusat 0,0. Berarti A-nya kamu buat 0, Y-nya kamu buat 0. R-nya berapa? Oh, R-nya mintanya 5. Kamu geser R-nya ke 5. Nah, hubungkan apa yang kamu lihat di aplikasi itu ke langkah demi langkah itu. Supaya tahu, oh dapatnya seperti ini dari sini. Ya, gimana? Kau udah mumet duluan toh? Coba. Kalau kamu perhatikan baik-baik pasti benar. Ya, nah ini kan sudah benar nih. Apalagi? Nah kan tinggal ini langkahnya kan, tinggal titik-titik yang ini kan. Nah, 3/2 itu apa artinya? Iya, 3/2 itu apa itu maksudnya? 3/2 berarti 3 kali. Astagfirullahaladzim. Nah, jangan terjebak ke situ. Tadi udah diingetin kok. Ingat lo, beda 3/2 dengan 3 kali 2. Hati-hati. Balik lagi kita ke SMP nanti. Coba, berapa itu hasilnya? Nah, ayo. Nah, dari situ kan bisa kamu simpulkan tuh. Ini. Nah, kan begitu. Mulai nyambung. Nah, itu makanya kolaborasi supaya saling. Oh iya, tapi udah dimulai kan? Jari-jarinya 8 deh. Loh kok bisa 8? 3/2. Oh, itu akar 8 tuh, bukan. Aduh, ada piye ya. Akar 8, bukan V8, akar 8. Makanya perhatikan baik-baik. Jangan ngelamun, Mas Wahyu. Dia nggak ngantuk, Pak. Nggak kerja sama ya. Iya, ayo waktunya tinggal sebentar lagi, tinggal 20 menit lagi. Ayo waktunya tinggal 20 menit lagi, jangan ngobrol aja. Kolaborasinya yang benar, yang dibicarakan pekerjaannya, jangan yang lain. Coba perhatikan baik-baik mana yang X, mana yang Y. Dari langkah itu yang dihilangkan apa kan dari atas tuh. Kayak puzzle kan dia kan? Oh, yang pertamanya lengkap. Hilang kupingnya, hilang tangannya.
Terakhir, oh tinggal ini, kan gitu loh. Coba perhatikan. Perhatikan baik-baik Weli. Ini kan rumusnya. Ini rumusnya yang di sini masih sama dengan yang di atasnya. Oh, berarti ini Ya kan? Y kurang 0. Nah, kalau ini ada 0, di sini apa nih? Nah, Y kurang 0. dapatnya dari mana? Dapatnya dari sini. Ini gambar ini. Itu yang harus kamu perhatikan. Ya kan? Y 2. Y. Gitu, Pak. Lu ya enggak tahu Pak Panjar kok iya toh. Terus ingat loh, langkah demi langkah itu harus kamu bisa bertanggungjawabkan. Dari mana dapatnya? Gitu loh. Harus bisa kamu pertanggungjawabkan karena nanti kamu akan maju. Mempertanggungjawabkan kesimpulan. Ayo yuk. Pak, tadi Gimana? Coba perhatikan. Akar A. Akar 8 itu Pak Fajar misalkan dia akar A. Akar A dikuadratkan 2. Pangkat 2 dipangkatkan 2. Apa yang terjadi? Akar A itu kan berarti A pangkat setengah. A pangkat setengah toh? Akar A itu A pangkat setengah. Coba. Itu pelajaran eksponen loh, pelajaran kelas 1. Coba nih. Mana oret-oretanmu? Coba. Nah, sini perhatikan. Yuk, Wahyu. Sini perhatikan yuk. Nanti kamu ndak paham. Perhatikan ya. Di kelas 1 itu ada pelajaran eksponen namanya. Eksponen itu adalah bilangan berpangkat. Masih ingat ya? Bilangan berpangkat. Jika A pangkat N itu sama artinya dengan A kali A kali A kali A sebanyak N kali. Itu ya. Nah, di sifat-sifat eksponen itu ada akar A. Akar A itu artinya sama dengan A pangkat setengah. Nah, sekarang kalau dia akar A, kamu pangkatkan 2, ya kan? Berarti kan itu sama artinya dengan A pangkat setengah berpangkat 2. Nah, kalau dia seperti ini, ingat sifat di eksponen. A pangkat M berpangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Nah, berarti ini juga berlaku sama. A pangkat setengah kali 2. Ya kan? Berarti dia sama aja dengan A 1 kali 2, 2 per 2. 2 bagi 2 1. Berarti A. Nah, tinggal kamu samakan dengan itu. Gimana kalau di akar 8? Berarti hasilnya apa nih? Ini loh, akar A hasilnya. Kalau akar 8, nah harapannya seperti itu. Kamu mengerjakan langkah ini, oh ternyata begini loh persamaan lingkaran. Berpusat 0,0. Kenapa? Karena langkahnya sudah ada. Nanti di kesimpulan kamu buatkan kesimpulan. Ayo, waktunya tidak banyak lagi. Yuk, perhatikan, tinggal 15 menit lagi. Tinggal 15 menit lagi. Nah, kalau yang sudah selesai, perhatikan. Salah satu nanti akan menampilkan. Nanti kelompok lain boleh menanyakan. Dapatnya dari mana, gimana caranya. Nah, boleh. Ya, ikuti dulu langkah demi langkahnya. Jangan lompat-lompat. Kalau lompat-lompat, kamu akhirnya bingung sendiri. Kalau kamu ikuti langkah demi langkahnya, insya Allah ketemu sampai ke kesimpulan. Tapi kalau kamu lompat-lompat, ya kamu nggak akan ketemu.
Akhirnya kamu bingung sendiri. Titik-titik itu harus diisi. Tujuannya apa? Itulah langkah yang harus kamu ikuti. Langkahnya seperti apa? Ya, siapa yang mau maju? Mana hasilnya? Coba Pak Fajar cek dulu. Ini punya siapa ini? Ganggu. Masuk ngopet. Mm-mm. Parah kali. Sumpah. Oke. Akhirnya ini coba perhatikan Mas Tanggo. Ini X-nya harusnya diturunkan lagi. Kalau kayak gini kan kesannya jadi X2 Y2 bukan X kuadrat gitu ya. Ini naikkan supaya nggak bingung nanti. Coba nanti dibenerin dulu sama. Iya dong. Oke, yang ini. Nah, ini bener nih. Harusnya begini. Oke. Mana? Nah iya, ini kan kita kan tadi pusat titiknya kan 0,0 tuh, ya kan? Ya enggak? Kalau dari gambar ini loh, makanya kan Pak Fajar bilang kan tadi perhatikan dulu langkah demi langkahnya supaya nyambung. Nah ini loh titiknya. Titik pusatnya titik P di titik 0,0 dengan titik S-nya adalah X, Y. Kan gitu kan? Kalau ini yang kamu jadikan X2, berarti kan nanti X2 dikurang 0 kan? Ya. Y2 dikurang 0 kan? Nah, makanya ketemu kesimpulannya. Bener nggak nih kesimpulan kalian nih? Bekas tidak salah ya. Ya, boleh lah, boleh. Nanti kita ini, boleh. Ya, tinggal siapkan satu orang sebagai penyajinya nanti. Gimana Mbak Widya? Bingung? Oh, yang itunya bingung, tapi mengisinya benar, sudah. Kan ini kan hanya tinggal aplikasi ini aja. Iya dong. Iya kan? Ini kan akar 8. Berarti kalau akar 8 dikuadratkan berapa? Akar 8 pangkat 2 itu beda hasilnya dengan 8 pangkat 2. Jangan salah. Ingat lagi pelajaran eksponensial, bilangan berpangkat. Masih ingat enggak? Apa sudah lupa? Coba sini Pak Fajar ingatkan lagi. Pinjam kertasnya. J. Jangan ngelamun aja, ngelamun kamu nggak dapat apa-apa nanti. Kalau ngelamun nggak ngerti nanti. Ayo, kawannya dibantu. Mbak Ade, Mbak Dwi, kawannya dibantu supaya nyambung, sama-sama nyambung. Coba ingat ya. Di pelajaran eksponen itu kan bilangan berpangkat, kan ada berapa sifat tuh, banyak ya sifatnya ya. Ada 9 apa 11 itu ya. Nah, salah satunya jika ada akar A itu sama dengan A pangkat setengah. Kan gitu kan? Berarti kalau dia ada lagi bentuk akar A dipangkatkan 2, ini ada lagi sifatnya. Sifatnya apa nih? Jika A pangkat M berpangkat N, maka pangkatnya dikali. Nah, berarti kalau ini apa nih? A pangkat setengah berpangkat 2. Berarti A pangkat setengah kali 2. A pangkat 2 per hasilnya? Hasilnya A. Nah, gimana kalau dia akar 8? Apa hasilnya? Nah, tuh udah tahu. Itu
Pelajaran kelas 1 itu jangan kamu lupain. Selama kamu belajar matematika, pasti ada hubungannya. Nah, ketemu nggak sampai di situ? Iya. Yang ini perhatikan nih. Ini masih salah nih. 2 dapat dari mana? Sementara pusatnya adalah 0. Kalau pusatnya 0 berarti? Iya. A-nya 0, B-nya 0. Coba. Ayo satu lagi lu itu. Ya, waktunya tinggal 10 menit lagi. Ayo, 10 menit lagi. Ya, coba bingungnya di mana? Nah, sekarang lihat. Ini kan kamu udah tulis nih, X2 min X1. Udah kamu tulis X1 kan? X1-nya adalah ini. Berarti ini adalah ini dikurang ini pangkat 2. Ini dikurang ini pangkat 2. Kan harusnya begitu. Ikutin ini loh. Langkah ini menuntun kamu menentukan langkah nomor 2. Langkah nomor 2 akan menuntun kamu menemukan langkah yang ketiga. Langkah ketiga menuntun kamu langkah keempat. Nah, setelah langkah keempat itu dari masing-masing langkah pertama, 2, 3, 4 baru kamu bisa menyimpulkan. Maka kata kuncinya membaca, pahami. Jangan lompat. Kalau lompat nggak nyambung. Gitu. Akhirnya mumet, ya, terjebak dengan kemumetan. Ayo, perhatiin nih langkah pertama. Oh, ini ada semua. Langkah kedua, kok X1 jadi 0 ya? Dari mana? Oh, ternyata pusatnya. Oh, kalau ini 0, berarti ini juga 0 dong. Nah, ini kamu udah bisa nih langkah kedua, ya kan? Masa nggak nyambung? Berarti kamu nggak baca itu. Kan gitu dong. Coba perhatiin nih. Langkah pertama lengkap nih. Langkah kedua kok ada yang hilang. Yang di sini yang hilang X1, tapi gantinya 0. 0 dapat dari mana ya? Oh, dari sini. Oh, ini X1-nya ini. Berarti Y1-nya mana nih? Ini. Oh, berarti ini saya tulis di sini. Nah, ini masa langkah 1 bisa, 2 nggak bisa? Kan sama aja. Cuman bedanya kan yang dihilangkan tambah banyak yang di nomor 2. Nanti nomor 3, oh ini udah hilang semua nih, tapi langkahnya sama. Langkahnya itu sama. Lah iya kan, itu makanya tadi dibuat tuh. Step by stepnya kamu perhatikan. Kalau kamu tidak membaca itu pelan-pelan, tidak bisa memahami pelan-pelan, kamu bingung. Iya, benar itu. Sudah benar. Tinggal finishing nih. Ya, satu stepnya kan kamu di sini nyimpulkan apa? Berarti kesimpulan nomor 2 sama dong. Gitu. Ayo, masih bingung nggak? Udah. Oh, Jessica dibantu. Kawannya dibantu. Jangan dibiarin bingung sendiri. Ayo Jess, nggak bisanya yang mana? Ayo lo, yang nggak bisanya yang mana tuh? Agak nge-lag. Nah, langkah ini kan bisa kamu sesuaikan juga nih. Gimana nih dengan langkah-langkah yang soal nomor 1, nomor 2. Tinggal kamu masukkan. Oh, X1-nya ini, X2-nya ini. Lima menit lagi. 5 menit lagi. Ya, waktunya tinggal 5 menit lagi ya.
Ya, tadi kelompoknya Mbak Dwi bingung tuh, sempat bingung di soal nomor 2. Ya, soal nomor 2 itu panduan pengerjaannya ada di soal nomor 1. Itu loh. Soal nomor 3 panduannya ada di soal nomor 2 dan nomor 1. Nah, soal nomor 4 itu sudah masuk ke soal kontekstual yang biasa kamu temukan. Itu ya. Nah, kalau runut langkah demi langkahnya kamu pahami, kamu akan sampai di kesimpulan. Nah, kamu akan bisa nih ngisi titik-titik ini apa sih? Gitu ya, seperti kelompok Mas Tangguh tadi sudah Pak Fajar lihat, sudah sampai di situ. Gitu loh. Pastikan Mas Tangguh ketiga kawannya harus paham semua, jangan sampai tidak paham. Terus yang pakai pensil, yang mengerjakan pakai pensil tolong dipertebal supaya Pak Fajar bisa lihat. Jangan samar-samar ya tulisannya ya. Ya, sudah selesai. Dikumpulkan per kelompok, dikumpulkan semua. Kelompok 3 sudah? Sudah? Mana? Oke. Kelompok 2? Ayo, dikumpulkan. Ya ini kelompok 2 tuh? Iya. Kelompok 2 apa kelompok 1? Oh iya, itu kelompok. Ya, boleh. Yang penting tulis nama kelompoknya. Ayo, cepat. Ya. Sudah semua ini? Sudah. Oke. Yang keempatnya belum, ya. Berarti ada yang nggak nyampe ke kesimpulan. Tapi langkah demi langkahnya udah bisa. Langkah demi langkah. Ya. Oke, sebelum kita masuk di sesi akhir. Tadi Pak Fajar ngelihat di kelompok 3 yang beranggota 40 orang. Ya, kelompok 3 tadi udah sampai di kesimpulan dia. Ya, coba Pak Fajar mau tanya dulu nih sama Mas. Oke, sama Mas Tata. Iya dong, harus ditanya dulu. Ini benar-benar ngerjain atau hanya sekedar ngeliat Mas Tangguh dan Mas Weli aja ini, kan gitu. Iya. Kan tadi kan tugasnya gimana caranya Mas Tangguh dengan Mas Weli harus menyampaikan ke Mas Tata supaya bisa, kan gitu ya. Oke, di lembar kerja yang pertama, perhatikan. Yang lain ikut memperhatikan ya. Yang lain ikut memperhatikan. Yang pertama, ingat kembali rumus jarak antara 2 titik. Berarti pelajaran minggu yang kemarin ya. Rumusnya adalah D sama dengan akar dari X2 min X1 pangkat 2 plus Y2 min Y1 pangkat 2. Ini rumusnya.
Ya, disajikan sebuah gambar seperti ini. Ya, coba Mas Tata. Mas Tata, lihat Mas Tata, perhatikan step demi stepnya. Sudah? Oke, Pak Fajar mau tanya Mas Tata. Di langkah ketiga, 1, 2, 3, ya, muncul angka 0. Kenapa? Karena jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran itu yang mana? Kok bisa muncul 0? Titik pusat lingkaran. Kenapa 0? Kenapa di sini 0 ditambahkan 0? Karena iya. X2-nya berarti X2-nya berarti X2. X2-nya berarti 0. Gitu. Yakin? Ini 0-nya kamu taruh di depan loh. Ayo. Ya, X2-nya adalah titik di S. Gitu ya. Makanya di situ muncullah, oh yang X2-nya adalah S. Berarti X min 0. Ya kan? Y2-nya yang mana? Oh, di titik S itu sebagai Y2. P0 itu Y sama dengan 0. Makanya di sini dijadikan angkanya, hurufnya apa nih angkanya? Titik-titik ini 0. Ketemu semua nggak sampai di sini? Ketemu. Yang ini ada yang elemen yang hilang. X min 0 di sini muncul X pangkat 2. Maka ini apa nih? Y pangkat. Sampai di sini paham? Oke. Ini tadi adalah soal di asesmen. Makanya Pak Fajar tadi minta ingat-ingat yang kamu kerjakan supaya kamu tahu kemampuan pencapaian kamu sampai di mana, gitu ya. Nah terus kita evaluasi bareng nih, kita refleksi bareng. Persamaan lingkaran berpusat di titik 0,0 dengan jari-jari R adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Itu rumusnya. Sekarang step by stepnya. Kenapa bisa seperti itu? Ingat, titik pusatnya 0,0. Nah, berarti langkahnya sama seperti tadi. Kalau tadi kan di langkah pertama, lembar kerja pertama, kamu bisa menyimpulkan tuh. Oh, ternyata jarak antara dua titik, itu kalau kamu tarik lagi ke lingkaran, kalau saya hubungkan dengan jari-jari, jarak itu adalah panjang jari-jarinya. Gitu ya, paham ya? Nah, terus lihat nih, titik pusatnya 0,0. Panjang jari-jarinya 3. Di sini tidak disebutkan X2-nya berapa, X1-nya berapa, Y2-nya berapa. Jadi tugas kita hanya menggantikan nilai X1 dengan angka 0. Ketemu semua nggak sampai di sini? Oke. Soal nomor 3, soal nomor 2. Kalau tadi kan nomor 1-nya ya. Nah, yang ini akarnya sekarang perhatikan. Akarnya akar 8. Tadi kelompok 1 agak kebingungan. Tapi sudah ketemu akar 8? Sudah. Kelompok 2? Oke. Berarti tidak ada masalah di sini? Oke. Soal nomor 3 sudah tidak ada panduan sama sekali. Ya, kelompok 4 ketemu? Ketemu. Kelompok 2 masih setengah. Belum, masih bingung. Tapi yang herannya kok nomor 4-nya ketemu gitu ya. Iya. Nah, kalau yang ini kan penggabungan antara bilangan akar campuran ya, 3 akar 2. Nah, ini kesimpulannya. Coba Pak Fajar mau tanya kesimpulannya tadi dengan kelompok 4. Kesimpulannya apa, Mas? Ayo.
Ini lihat di sini, lihat di sini. Tuh. Jadi kesimpulannya X2 dibaca. X2 dikurang X1 Pangkat Y1 kuadrat. ya. Ya, terus kan ini titiknya 0,0. Terus berarti hasil akhirnya kan X2 min 0 adalah X2. Kan itu kan hasil akhirnya tadi kan? X2 kuadrat, Y2 kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, itu diambil menjadi persamaan lingkaran. Nah, karena dia titik pusatnya 0,0, tersisalah hanya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Gitu ya. Kelompok 4 tadi saya lihat sudah sampai di kesimpulan. Kelompok 2 separuh, kelompok 1 separuh. Nah, berarti udah kukur tuh ketercapaiannya sampai di mana, kan itu ya. Itu tugas kelompok. Nah, sekarang tugas terakhir kalian, perhatikan posisi tempat duduknya yang benar lagi, diperbaiki, jangan ini posisi tempat duduknya seperti semula. Ya. Belum dong, istirahat. Sudah? Semua HP disimpan. Yang ada hanya alat tulis saja. Yang ada hanya alat tulis saja. Kalau tadi kan kerja kelompokmu, ya kan? Kerja kelompokmu. Nah, ini sekarang kerja individu kamu. Kalau kamu benar memperhatikan langkah demi langkah, ini soal sangat mudah. Semudah apa? Mengerjakan soal semudah mengembalikan telapak tangan. Iya dong. Loh, kok kerja kelompok lagi? Ya pribadi nih. Wahyu, ini belum tes malah udah mumet yu. Jangan mumet dulu yu. Ya. Waktunya tidak banyak, hanya 2 soal 10 menit. Dari sekarang, sudah, jangan banyak bicara, langsung kerjakan. Langsung kerjakan. Dimulai dari sekarang. Cukup, tidak cukup? 5 menit, 10 menit kumpul. Tanggal 10, Wel. Habis upacara lu tadi, Wel. Sudah lupa ini gimana ya? Kerjakan sendiri, jangan ada yang contekan. Ini bukan kerja kelompok. Ukur kemampuan kamu sendiri, ketercapaian kamu sendiri seperti apa. Ya. Hasilnya nanti akan Pak Fajar umumkan. Bagi yang mencapai KKTP tidak diberikan remedi. Tapi kalau yang belum mencapai KKTP, kita akan remedi. Ya. Di hari Senin pulang sekolah boleh. Ya kalau kamu nggak tuntas, ya terpaksa harus diremedi. Belajar itu harus punya tujuan, harus nyampe tujuannya. Kalau nggak nyampe, berarti kamu belajar tanpa tujuan. Ayo, ingat-ingat langkah demi langkahnya tadi. Langkah demi langkahnya kamu ingat-ingat. Perhatikan, ingat. Jadi proses kamu mengerjakan tadi menjadi satu tuntunan. Ayo. Aduh. Ayo Mbak Nia, jangan ngelamun, waktu terus berjalan. Ya, waktu terus berjalan, jangan ngelamun, jangan buang-buang waktu.
Ya, ingat di R kuadrat itu bukan hanya bilangan yang kamu pangkatkan, tapi sampai ketemu di hasil. Hasilnya berapa? Dim, katanya tadi sudah paham. Kalau sudah paham jangan tengok kawannya lagi. Ya, 5 menit lagi. Sudah? Sudah? Oke, yang sudah boleh kumpul. Yang belum, waktunya tinggal 5 menit lagi. Oh iya. Mana? Oh sudah. Dim? Dimas terlalu fokus ini. Tadi diajarin nggak sama Tata Dim? Mau tuh ngerjain LKPD? Ayo, Dimasnya jangan dibantu, biar dia tahu sendiri. Nggak boleh dibantu. Weli, jangan dibantu Wel, biar. Kalau nggak gitu nanti dia nggak belajar. Itu. Ayo, jangan buang-buang waktu. Ya, 3 menit lagi. 3 menit lagi. Coba tolong besok diingatkan ya, si Mas Andri sama siapa yang nggak masuk? BID. Nah, BID Hakim. Nah ini nomor 2 sudah. Tolong diingatkan untuk Mas BID Hakim sama Andri, ya. Tolong diingatkan, ayo. Jangan malas-malas. Sudah, Mbak? Kalau sudah boleh dikumpul, monggo. Sudah? Belum, ya. Ayo, waktunya sebentar lagi, 1 menit lagi. 1 menit lagi. Ya, Mas Wahyu lagi processing. Ayo Mas Jagat. Ya. Gak apa-apa. Ininya, ini apa ini? Tapi belum. Sudah masih. Biar. Sudah, Mas Jagat. Oke, ya, sudah dikumpul. Ya. Monggo, Mas Wahyu. Waduh, Mas Wahyu. Oke. Ya. Ya, sudah, perhatikan. Perhatikan baik-baik semuanya. LKPD kalian sudah kerjakan. Tes asesmen awal sudah. Post tes terakhir sudah. Seharusnya dari proses itu kalian sudah bisa pahami. Dari awal kita tidak bisa menjadi mahir. Itu proses dan langkah-langkahnya. Jadi kalau kamu belajar tanpa melalui proses seperti itu ya tidak akan pernah menjadi mahir. Kata kuncinya terus belajar dan belajar.
Gitu ya. Paham ya? Oke. Mungkin untuk hari ini cukup. Sampai dengan post-test kita terakhir. Bapak ingatkan lagi minggu depan tolong kawan-kawan yang tidak masuk tolong dikasih tahu, ayo masuk. Jangan kebanyakan di rumah, nanti banyak ayam yang mati. Ya, kalau kamu nggak sekolah itu ayam-ayam pun ikut mumet gitu ya. Itu ya, Mas Tangguh, Mas Jagat, tolong dikasih tahu kawannya, Mas Dimas. Terus minggu depan kita akan mempelajari materi yang terkait dengan hubungannya tetap dengan lingkaran. Kalau hari ini titik pusatnya 0,0, minggu depan kita di titik A, B. A, B dengan jari-jari R. Artinya kamu basicnya adalah pelajaran hari ini akan kita kembangkan di minggu depan dengan titik pusat yang berbeda. Paham ya? Jadi tolong yang hari ini tetap kalian pelajari, tetap kalian pahami, gali lagi di rumah, baca lagi di rumah supaya tambah paham. Jadi minggu depan kita materinya bisa langsung lancar. Paham ya? Oke anak-anak, mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.